Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Ogianto di Liputan Global. Pemirsa, pada pagi ini terlaksana kegiatan silaturahim sekaligus evaluasi pelaksanaan praktek pengalaman lapangan tahun akademik 2024-2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi menggelar acara silaturahim dan evaluasi pelaksanaan praktek pengalaman lapangan atau PPL tahun akademik 2024-2025 yang berjalan dengan lancar dan sukses. Acara tersebut bertempat di Aula SMA Negeri 2 Situbondo dan dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorojo Situbondo, Kiai Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Hadir dalam acara ini Wakil Rektor 1 Universitas Ibrahimi Dr. Minhaji MPDI, Wakil Rektor 3 Dr. Insinyur Abdul Muhsin Emling, Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah, dosen pembimbing lapangan, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Situbondo Dr. Andes Winarto MPD, serta para lembaga mitra yang menjadi tempat mahasiswa melaksanakan PPL yang diwakili oleh Kepala Sekolah, Wakil Ketua Kurikulum, serta Guru Pamong. Pada PPL tahun ini, sebanyak 21 lembaga menjadi tempat praktek bagi 210 mahasiswa yang berlangsung dari tanggal 14 Oktober hingga 7 Desember tahun 2024. Sebelum acara dimulai, Hadra Al-Kausar yang terdiri dari siswa SMA Negeri 2 Situbondo turut melantunkan sholawat. Dalam acara ini terdapat sambutan yang disampaikan oleh tuan rumah yakni Kepala SMA Negeri 2 Situbondo Dr. Andes Winarto MPD yang dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah Junaidi MPD. Kami pertama mengucapkan terima kasih atas seluruh pimpinan di Fakultas Tarbiyah atas keterbukaan penerimaan dari Bapak Ibu pimpinan lembaga dan seluruh bimbingan yang telah dilaksanakan oleh para guru pamong, sehingga dengan suatu harapan mudah-mudahan peserta PPL yang tahun ini telah kita terjunkan tertanggal 14 Oktober benar-benar banyak menerima ilmu dari lembaga di mana Bapak Ibu mengabdi saat ini, karena kami sadar bahwa mahasiswa kita, apalagi ini periode kurikulum merdeka yang terakhir sepertinya, walaupun jujur bahwa mahasiswa kita masih belum begitu familiar dengan istilah kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, karena kemarin sudah mendapatkan mendapatkan support tersendiri dari Bapak Menteri bahwa ada kenaikan, ada tunjangan yang berlebih, dan ini benar-benar menjadi motivasi kita bersama untuk menjadi guru-guru yang terbaik. Sehingga dalam proses kegiatan PPL di tahun ini kami sangat berharap di jeda waktu kurang 1 pekan, maka harapan dari kami selaku pimpinan dan panitia bahwa bimbingan-bimbingan yang benar-benar sesuai dengan harapan di lembaga bisa diterapkan kepada peserta PPL. Ada pertanyaan, apakah boleh peserta PPL mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah di luar jam sekolah? Nah, kemarin beberapa lembaga seperti SMA Panji dan beberapa lembaga yang lain sudah kita sampaikan bahwa monggo dipersilakan, senyambang itu adalah program sekolah. Nah, ini seperti RK Ibrahimi kemarin minta ada acara outbound, acara outbound enggak? Jadi monggo dipersilakan, senyambang itu adalah program sekolah, bukan program jalan-jalan yang diprogramkan oleh bunda-bunda di RK Ibrahimi. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan catatan bahwa bagaimana jam 5 sore ini sudah bisa nyampe di pesantren. Nah, ada pertanyaan lain, kenapa beda dengan ini Pak Wali tadi? Kemarin di sini ada tadris, ada pendidikan bahasa Inggris yang sementara mungkin di sekitar Situbondo, sementara kita di Fakultas Tarbiyah masih mencoba pola sebagaimana bahwa kita nantinya akan mengajar dari rumah masing-masing, sehingga bagaimana caranya mengatur kedisiplinan waktu, sehingga berangkat jam berapa, nyampe di lembaga jam berapa, itu sudah bisa mulai belajar per hari ini ketika kegiatannya PPL. Walaupun menjadi beda karena kalau hari Senin mungkin teman-teman itu
bisa lebih kompak sesuai dengan jamnya. Tapi ketika hari-hari lain mungkin ada kejadian-kejadian yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena peserta PPL tidak seperti hari Senin. Kalau hari Senin di situ satu lembaga satu armada. Tapi kalau sudah hari Selasa, Rabu sampai Jumat itu biasanya sudah partai gabungan. Ada 3 lembaga dalam satu armada. Kalau seperti katakanlah SMP Bandung Putih, SMP Asam Bagus, lalu ke SMA Awal-Awal. Maka yang ke SMA Awal-Awal bisa dipastikan agak lambatkan, harus ke timur, ke perempatan dulu, baru ke selatan. Begitu juga dengan yang di Putri. Nah, kalau itu kami mohon permakluman berkaitan dengan ini semua. Dan tapi kami sudah berusaha bahwa bagaimana pemberangkatan itu benar-benar sudah terkontrol, jam berapa berangkatnya, dan diharapkan tidak ada kendala di perjalanan. Atas nama keluarga besar SMA Negeri 2 Situbondo, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika Universitas Ibrahim Sukorejo yang telah meletakkan, menempatkan mahasiswa praktik lapangan di SMA Negeri 2 Situbondo sekaligus tempat untuk acara silaturahim dan evaluasi pelaksanaan PPL di SMA Negeri 2 Situbondo. Kami berharap ke depan mudah-mudahan SMA Negeri 2 Situbondo tetap dipercaya untuk menjadi tempat PPL. Dan semoga PPL yang ditempatkan di SMA Negeri 2 Situbondo akan menjadikan bekal bagi mahasiswa di masa yang akan datang. Kepada segenap rekan-rekan mahasiswa yang mau PPL di sekolah, persiapkan betul sedini mungkin sehingga apa yang Anda pelajari nanti akan bisa diterapkan di satuan pendidikan dengan baik dan benar. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Ibrahimi, Dr. Minhaji MPDI. Kami sangat berharap dari Universitas Ibrahimi kerjasama ini tetap berjalan dengan baik dan kami mohon supaya lebih ditingkatkan lagi. Karena begini Bapak Ibu sekalian, untuk tahun akademik baru ini kami sangat menekankan, bahkan mewajibkan kepada para Bapak Ibu dosen ketika mengajar, maka tidak lagi mengajarkan, menerapkan, menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh para dosen sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi kami sangat berharap yang disampaikan kepada mahasiswa adalah hasil penelitian atau hasil pengabdian di masyarakat, termasuk hasil PPL ini yang didapat oleh mahasiswa beserta dosen, pengalaman-pengalaman di sekolah ini seperti apa. Maka itulah yang nanti dijadikan sebuah riset atau PKM oleh para dosen, kemudian ini yang menjadi referensi, menjadi bahan kuliah yang akan disampaikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akan mendapatkan pengalaman atau ilmu yang akan digunakan ketika mahasiswa itu bisa menjadi guru nanti. Sehingga sangat besar artinya PPL ini bagi institusi kami dalam mengembangkan pengembangan keilmuan ke depan nanti. Setelah sambutan yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Ibrahimi, acara dilanjutkan dengan evaluasi yang disampaikan oleh lembaga mitra sekaligus memberikan masukan serta saran terkait pelaksanaan praktek pengalaman lapangan kepada Fakultas Tarbiyah. Dan dalam acara ini juga terdapat taujihat yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Maka marilah berpikir keras untuk mempersiapkan sistem ajar, sistem nilai untuk ditanamkan pada jiwa anak-anak didik kita ini yang nanti kelak akan tumbuh kembang menjadi pemimpin masa depan. Para bapak, para ibu, ketika motivasi kita hari ini mendidik yang katanya generasi Gen Z, generasi strawberry apalah, mentalitasnya seakan baik di luar tapi lemah di dalam. Kalau yang sepuh-sepuh ini insya Allah generasi, kata orang Madura, generasi manjelin ya.
epokol one man selling, tetapi mentalitasnya baik sehingga menghadapi kehidupan itu siap dengan deraan, siap dengan berbagai cobaan, karena sejak itu sudah dicoba. Jangan coba salah baca ngaji Qur'annya, langsung kena. Agar hati-hati, agar peduli. Tapi hari ini pertanyaannya, ada apa dengan sistem pendidikan? Apakah ini ada sesuatu? Saya tidak tahu, tetapi Grand Syekh Al-Azhar ditanya, bagaimana pandangan panjenengan tentang metode pukulan? Beliau mengatakan di masa lampau metode pukulan itu efektif untuk tarbiyah pendidikan, efektif sekali. Ya karena waktu itu masih banyak orang ikhlas ya, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, orang tuanya juga ikhlas kan, gitu. Sehingga tidak ada problem, tidak ada masalah. Dan batas memukulnya pun batas yang memang sewajarnya. Tapi ketika seorang guru ketika marah pada muridnya dengan disertai emosi, kemarahan yang penuh dengan kebencian, ini yang bahaya. Sementara marahnya orang-orang dulu banyak tuh marah dari kasih sayang, marah ngemani, marah ngestoaki, seperti anak sendiri yang dieman-eman jangan sampai terjatuh ke jurang, maka harus ditarik, diselamatkan. Tarikannya keras tapi sayang. Begitulah gambaran metode pendidikan di masa lalu. Tapi hari ini media yang kemudian memframing begitu rupa, dan mentalitas orang tua, wali murid, guru dan anak yang sudah berubah, maka tidak efektif lagi metode pukulan itu. Hindari, kata Grace Al-Azhar. Jadi diminta untuk dihindari metode itu. Baik, kalau sebagian bangsa, sebagian negara ternyata mereka melakukan pendidikan untuk warganya, bahkan ada wajib militer, karena mereka sadar 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan pemimpinnya harus kuat, pemimpinnya harus punya mental yang kuat. Nah kita kalau kemudian masih dalam dilema apakah harus bertahan dengan sistem ini, sementara generasinya strawberry, sementara generasinya Gen Z, yang para pendidik sepuh-sepuh disebut dengan mereka generasi kolonial ya. Nah, akan menjadi problem. Berarti 20 tahun ke depan kita akan melahirkan generasi yang lemah. Sama halnya dengan kita mempersiapkan diri, negara kita akan dijajah oleh negara-negara kuat yang besar. Ini PR kita tentang sistem, tentang kurikulum dan sebagainya. Kemudian kita juga harus sadar bahwa kita hidup di era baginda Nabi Muhammad SAW. Iya benar, beliau berdakwah 23 tahun. Beliau wafat berarti sudah purna tugas beliau. Tetapi ajarannya tidak akan pernah purna, hingga akhir zaman akan terus berlangsung. Tugas-tugasnya diwakilkan kepada para pelanjut risalah agamanya, sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Dan guru adalah termasuk di antara yang mendapatkan tugas kenabian itu, menyampaikan ajaran kepada umat. Nabi bangga dengan gelar Al-Muallim, sang guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, kita bersama dapat mengikuti silaturahim dan evaluasi praktik pengalaman lapangan di SMA Negeri 2 Situbondo. Dan alhamdulillah
evaluasi kita pada hari ini diakhiri dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, kemudian dihadiri oleh seluruh lembaga tempat praktik, ada 21 lembaga, dan juga dihadiri oleh wakakurikulum dan guru pamong yang membimbing mahasiswa setiap hari, serta dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan. Tidak lupa kami juga menyampaikan syukur, alhamdulillah, dan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada SMA Negeri 2 Situbondo, di mana evaluasi ini dilaksanakan. Kami berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut ke depan dan lebih baik lagi dari hari ini dan tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap dengan adanya evaluasi ini, pelaksanaan PPL bisa lebih baik tahun depan. Kita akan berusaha seterusnya membekali mahasiswa akan memiliki kompetensi yang diharapkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh lembaga, seluruh kepala sekolah, wakakurikulum, dan guru pamong yang sudah dengan sudi, rela, dan ikhlas memberikan dan mendidik mahasiswa kami di Fakultas Tarbiyah melaksanakan praktik pengalaman lapangan selama kurang lebih 8 pekan yang dimulai dari tanggal 14 Oktober sampai dengan nanti penarikan pada tanggal 7 Desember 2024. Kami berharap kerjasama sinergi ini bisa terus berlanjut dan kita perbaiki terus ke depan. Saya kira ini, dan terakhir kami juga ingin menyampaikan jazakumullah hasanal jazak kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang sudah berkenan hadir dan memberikan nasihat, kalimah taujih kepada kita semua, sehingga kita ada motivasi, ada iktikad baik untuk terus berbenah memperbaiki diri. Dan terakhir kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi yang sedang melaksanakan praktik, laksanakan praktik dengan baik, serap seluruh ilmu yang telah diberikan oleh baik itu oleh guru pamong, wakakurikulum maupun sekolah di mana tempat mahasiswa berpraktik, sehingga nanti setelah lulus dari Fakultas Tarbiyah bisa menjadi mahasiswa yang baik, menjadi seorang guru yang profesional, hingga nanti menjadi bekal kita untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Tujuan dari evaluasi dan silaturahim ini ialah untuk mengontrol pencapaian target peserta PPL sehingga para mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan untuk menjadi guru profesional. S3 TV melaporkan.